Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Pak. Saya Cindy dari Riau Liars Club, ingin berbincang mengenai kasus yang sedang viral saat ini di tanah air, tepatnya di Nusa Tenggara Barat ya, Pak, yang menghebohkan sekali. Terdapat banyak sekali kontra yang terjadi di masyarakat. Jadi Bapak sebagai dosen pidana dan lawyer senior di Riau sekaligus Ketua terpilih Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia di Riau. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai 4 begal ini? Kemudian 2 orang meninggal dan korban menjadi tersangka dalam kasus ini. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, terima kasih. Saya membaca di berbagai media tentang pro kontra di dalam persoalan ini. Kalau kita melihat dari kasus itu, ya, beberapa modus dan barang bukti yang dapat dikumpulkan oleh pihak kepolisian, tentu kita mengacu pada undang-undang. Dalam KUHP diatur dalam pasal 48, 49 KUHP ayat 2 tentang apa yang dimaksud dengan opermak atau daya paksa untuk melakukan satu tindakan, ya, terhadap seseorang yang diserang kemudian mempertahankan diri, ya. Artinya apa? Satu saat dalam keadaan genting, ya, daya paksa untuk melakukan tindakan. Karena apa? Kalau tidak bertindak, jiwanya bisa dihabisi atau dia menjadi korban. Sehingga tindakan yang refleks melakukan suatu perlawanan dengan membela diri, ya, sehingga mengakibatkan orang lain menjadi lumpuh atau korban, atau menjadinya seseorang pelaku itu, ya, terbalik menjadi hilangnya jiwa atau satu keadaan yang sangat artinya sangat di sini dialami keadaan itu. Maka kalau kita melihat, kalau mengacu dengan unsur-unsur yang ada itu, saya berpendapat bahwa seorang korban itu mempertahankan diri, meninggalnya 2 orang itu, ya, menurut analisa saya, kalau itu memenuhi unsur, sama sekali tidak dapat untuk dilakukan, ya, jadikan tersangka. Karena seseorang itu tersangka, ya, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, ya, untuk melakukan penganiayaan berat. Maka alasan-alasan dari sini kita melihat bahwa pihak kepolisian, ya, harus cermat, ya, dan menganalisa satu kausalitas peristiwa itu terjadi, sehingga apakah memenuhi unsur untuk dijadikan tersangka. Jadi intinya adalah tidak memenuhi untuk dijadikan tersangka. Bahkan menjadi alasan ini, seseorang atau manakala masyarakat Indonesia mengalami hal yang sama dalam keadaan daya paksa, sehingga dia takut melakukan tindakan untuk membela diri. Satu hal, contoh di Riau ini, di Rumbai, dulu satu saat ada seorang nenek, ya, melihat anaknya di luar ruangan, ya, di dalam satu ruang tamu. Anaknya sedang mengalami dalam keadaan perampok itu di atas badannya menindih dengan senjata. Kemudian seorang ibu ini melihat secara spontan semurai ada di balik tembok. Dia kemudian diambil dengan keadaan yang tergopoh-gopoh, kemudian langsung melakukan suatu langkah tindakan membacok si perampok sehingga perampok menjadi korban. Dan pihak kepolisian
dengan data, dengan olah TKP bahwa benar adanya adalah tindakan operma. Itu orang lain, bukan dirinya, tetapi karena dia melihat anak kandungnya, orang lain ya melakukan tindakan itu. Jadikan polisi adalah operma. Jadi sekali lagi, pihak kepolisian bisa mempertimbangkan untuk tidak dijadikan tersangka, sehingga masyarakat yang mengalami seperti ini tidak ada keraguan untuk melakukan perlawanan dalam mempertahankan dirinya, hartanya, keluarganya, marwahnya, dan lain-lain, sehingga memberikan motivasi menjadi polisi di luar kepolisian. Artinya masyarakat dijadikan polisi untuk dirinya sendiri. Itu penjelasan saya dari tentang kasus ini. Makasih.